Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam tetap kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Yolanda Tania selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Tak lupa juga anggota kelompok kami, Ade Nur Hakim, Faris Nur Hikmah, dan Latifatun Nasiha. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep pendidikan menurut beberapa tokoh pendidikan Indonesia dan luar negeri. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Latifah. Silakan Mbak Latifah. Baik, terima kasih Mbak Yolanda selaku moderator. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep pendidikan menurut tokoh Indonesia, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Suwadi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Setelah menamatkan ELS atau Sekolah Dasar Belanda, ia meneruskan pelajarannya ke Stovia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra, tapi tidak sampai tamat karena sakit. Ia kemudian menulis untuk berbagai surat kabar seperti Sudiomoto, Medan Java, The Express. Setelah zaman kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Sebagai wujud penghormatan atas jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, maka tanggal kelahirannya tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selain itu, menurut surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Pada usia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara dengan tujuan agar beliau dapat lebih bebas dan lebih dekat dengan rakyat. Dua pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan yang terdiri atas berbagai perbedaan yang ada sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh membeda-bedakan status mereka dan harus berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Kemerdekaan mengembangkan diri adalah hakikat dan sebuah pendidikan. Untuk mencapai kemerdekaan bangsa, Ki Hajar Dewantara berusaha memajukan pendidikan bagi rakyatnya, termasuk pantun "Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian" adalah pantun ciptaannya untuk mendorong semangat perjuangan dalam pendidikan. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa yang bercorak nasional untuk menanamkan rasa kebangsaan dalam jiwa anak didik. Alasan Ki Hajar Dewantara memilih bidang pendidikan dan kebudayaan karena mereka salah satu strategi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Taman Siswa memiliki asas yang terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 1 dan 2 mengandung dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Pasal 3 menyinggung masalah kepentingan sosial, ekonomi, dan politik kecenderungan dari bangsa kita untuk menyesuaikan diri dengan hidup dan penghidupan kebarat-baratan yang telah menimbulkan kekacauan. Sistem pengajaran yang terlampau memikirkan kecerdasan pikiran yang melanggar dasar-dasar kodrati yang terdapat dalam kebudayaan sendiri. Pasal 4 menyangkut tentang dasar kerakyatan untuk mempertinggi pengajaran yang dianggap perlu dengan memperluas pengajarannya. Pasal kelima memiliki pokok asas untuk percaya kepada kekuatan sendiri. Pasal ke-6 berisi persyarat dalam keharusan untuk membelanjai sendiri segala usaha taman siswa. Dan pasal ke-7 mengharuskan adanya keikhlasan lahir batin bagi guru-guru untuk mendekati anak didiknya. Taman Siswa mendidik siswa menjadi manusia yang mandiri, tidak banyak bicara, tetapi banyak berbuat dan bertindak, serta lebih bertanggung jawab. Salah satu konsep belajar dan pembelajaran yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya itu di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa.
Yang ketiga, Tuturi Handayani, dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Menurut Ki Hajat Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakteristik, pikiran atau intelek dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti, maka pendidikan harus bersentuhan dengan upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajat Dewantara, pengajaran adalah upaya memerdekakan aspek badaniyah manusia atau hidup lahiriah atau lahirnya. Arti ungkapan yang ingin ditekankan Ki Hajat Dewantara adalah bahwa aktivitas pengajaran itu berupa tindakan informatif tetapi sekaligus formatif. Pada tataran informatif, pengajaran adalah aktivitas membangun otonomi intelektual secara disengaja yang dampaknya adalah mencerdaskan kognisi seseorang sehingga ia terbebaskan dari belenggu atau kebodohan kognisi. Sementara pada tataran formatif, ia membangun otonomi eksistensial dalam arti membangun kesadaran akan hak-hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat luhur. Ki Hajat Dewantara mengedepankan 3 ajaran tentang pendidikan atau 3 fatwa. Yang pertama itu tetap, antep, dan mantep. Artinya itu bahwa pendidikan itu harus membentuk ketetapan pikiran dan batin, menjamin keyakinan diri dan membentuk kemantapan dalam prinsip hidup. Yang kedua itu ngandel, kandel, kendel, dan juga bandel. Ngandel itu istilah dalam bahasa Jawa yang artinya berpendirian tegak. Pendidikan itu harus mengantar orang pada kondisi diri yang ngandel atau berpendirian tegak atau teguh. Ketiga, neng, ning, nung, dan nang. Artinya bahwa pendidikan pada tataran terdalam bercorak religius. Pendidikan itu menciptakan kesenangan perasaan atau neng, keheningan atau ning, ketenangan atau nang, dan renungan atau nung. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Yolanda selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak Latifah atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Faris. Silakan Mbak Faris. Terima kasih Mbak Yolanda. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu konsep pendidikan menurut Driyakara. Pendidikan didefinisikan sebagai upaya memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Secara umum, Driyakara memandang 3 hal menyangkut pendidikan, yaitu 1. Perubahan zaman yang berpengaruh dalam pendidikan anak muda, di mana ia meyakini akan adanya jarak pandangan dari kaum muda dengan kaum tua yang berpotensi menghindarkan konflik antar generasi. Yang kedua, perlunya pendidikan guru sekolah. Guru dihadapkan sebagai pemain kunci dalam pendidikan formal dan selayaknya mampu dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan mengajar. Yang ketiga, pembentukan sikap berbangsa melalui pendidikan nasional. Pemerintah memiliki peranan dalam mengkader sikap berbangsa pada generasi muda dengan pendidikan sebagai salah satu alat untuk mencapai hal itu. Secara umum, terkait pandangan Driyakara terhadap filsafat pendidikan adalah bagaimana momen mendidik itu dipakai sebagai media memanusiakan manusia. Untuk memudahkan pemahaman mengenai makna pendidikan, Driyakara berikut adalah rumusan terhadap pendidikan kurang lebih berisi. Mendidik adalah pertolongan atau pengaruh yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak supaya anak menjadi dewasa. Pendidikan adalah sesuatu yang harus didapatkan setiap anak, sehingga apabila orang tua tidak dapat melakukannya, maka diserahkan kepada orang lain, di mana kondisinya adalah anak tersebut aktif hanya saja ia perlu ditolong. Yang pokok dari kegiatan mendidik adalah pendidikan itu berarti pemanusiaan. Pemanusiaan ini menyangkut dari pihak pendidik maupun dari pihak peserta didik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Faris atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ade. Silakan.
Terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya yaitu mengenai konsep pendidikan menurut Paul Freire. Sejarah. Paul Freire adalah seorang pendidik di negara Brasilia yang terkenal mengenai kritiknya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan sekolah terhadap masyarakat luas. Freire dilahirkan dalam keluarga kelas menengah di Recife, Brasil pada tanggal 19 September 1921. Namun ia mengalami kemiskinan dan kelaparan pada masa depresi besar 1929. Suatu pengalaman yang membentuk keprihatinannya terhadap kaum miskin dan ikut membangun pandangan dunia pendidikannya yang khas dan menjadikan seorang tokoh pendidikan Brasil dan teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia. Beliau meninggal di Sao Paulo, Brasil 2 Mei 1997 karena serangan jantung. Freire mulai belajar di Universitas Recife pada 1943 sebagai seorang mahasiswa hukum yang juga belajar filsafat dan psikologi bahasa. Meskipun ia lulus sebagai ahli hukum, ia tidak pernah benar-benar berpraktik dalam bidang tersebut. Namun ia bekerja sebagai seorang guru di sekolah-sekolah menengah, mengajar bahasa Portugis. Pada 1944, ia menikah dengan Elisa Mania Costa de Oliveira, seorang rekan gurunya. Mereka berdua memiliki 5 orang anak. Penghargaan yang pernah didapatkan oleh Freire adalah penghargaan Raja Boudewijn, Belgia, untuk membangun internasional, penghargaan bagi pendidik Kristen terkemuka bersama Elsa, istrinya, dan penghargaan UNESCO 1986 bagi pendidikan untuk perdamaian. B. Pemikiran Paul Freire. Menurut Freire, pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi, self-affirmation. B. Pemikiran Paul Freire. Menurut Freire, pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi, self-affirmation, yang pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan diri. Ia terkenal dengan gagasannya tentang pendidikan penyadaran dan pendidikan dengan pengajuan masalah, sebuah gagasan yang berasal dari kritiknya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan sekolah terhadap masyarakat luas. Menurut Freire, sebagian besar warga masyarakat masih bersikap masa bodoh terhadap perkembangan lingkungannya. Kehidupan mereka masih dalam keadaan tertekan oleh tingkat sosial ekonomi yang rendah. Kehadiran para peserta didik dan lulusan pendidikan sekolah di masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan makin timbulnya masyarakat yang tertekan ini, di mana seolah-olah terjadi pola interaksi antara dua kelompok manusia di masyarakat, yaitu kelompok penekan dan kelompok yang merasa tertekan. Freire berasumsi sepanjang dua kelompok tersebut masih tetap ada, maka mereka tidak mungkin dapat berkembang secara demokratis, kreatif, dan dinamis, karena kelompok penekanan mungkin tidak akan mampu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat apabila sebagian besar warganya masih merasa tertekan. Pihak penekan juga akan mengalami kesulitan dalam menyadarkan masyarakat yang merasa tertekan untuk dapat mengenali masalah yang dihadapi, berpikir kritis, dan mencegah dan memecahkan masalah yang timbul dalam realitas kehidupan mereka. Sebaiknya, pada kelompok yang merasa tertekan seakan-akan telah terbiasa berada dalam penjara, kehidupan yang statis, dan masa bodoh. Mereka tidak mampu untuk mengenali dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Susunan kehidupan masyarakat yang merasa tertekan, yang pada umumnya menderita kemiskinan dan keterlantaran pendidikan, serta
berada dalam kebudayaan bisu. Dalam sejarah 1991, konsep mengenai penyadaran atau conscientization digunakan untuk membangkitkan kesadaran diri warga masyarakat terhadap lingkungannya. Kesadaran ini ditumbuhkan melalui gerakan pendidikan pembebasan, di mana dalam gerakan pendidikan ini warga masyarakat sebagai peserta didik dipandang sebagai subjek yang aktif dan berpotensi, bukan sebuah objek yang hanya sebagai penerima suatu secara pasif. Pendidikan pembebasan dilakukan dengan menghindarkan semua faktor yang dapat menimbulkan adanya perbedaan antara pihak penekan dengan pihak yang merasa tertekan. C. Kritikan Paul Freire terhadap pendidikan gaya Bank. Dalam sistem pendidikan yang ditangkap. C. Kritikan Paul Freire terhadap pendidikan gaya Bank. Dalam sistem pendidikan yang diterapkan di Brasilia pada masa Freire, anak didik tidak dilihat sebagai yang dinamis dan punya kreasi, tetapi terlihat sebagai benda yang seperti wadah untuk menampung sejumlah rumusan atau dalil pengetahuan. Semakin banyak isi yang dimasukkan oleh gurunya dalam wadah itu, maka semakin baiklah gurunya. Karena itu semakin patuh wadah itu, semakin baiklah ia. Jadi murid atau nara didik hanya menghafalkan seluruh yang diceritakan oleh gurunya tanpa mengerti. Nara didik adalah objek dan bukan subjek. Pendidikan yang demikian itulah yang disebut oleh Freire sebagai pendidik gaya Bank. Disebut pendidikan gaya Bank sebab dalam proses belajar mengajar, guru tidak memberikan pengertian kepada nara didik, tetapi memindahkan sejumlah dalil atau rumusan kepada siswa untuk disimpan, yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan. Nara didik adalah pengumpul dan penyimpan sejumlah pengetahuan, tetapi pada akhirnya nara didik itu sendiri yang disimpan sebab miskinnya daya cipta. Dalam karyanya Pedagogia do Oprimido 1970 serta buku yang membuatnya termasyhur, Pedagogy of the Oppressed, yang terbit tahun 1972, Freire membongkar watak pasif dari praktek pendidikan tradisional yang melanda dunia pendidikan. Dia menganggap bahwa pendidikan pasif sebagaimana dipraktekkan pada umumnya pada dasarnya adalah melanggengkan sistem relasi penindasan. Freire mengajak sistem dan praktek pendidikan yang menindas tersebut, yang disebutnya sebagai pendidik gaya Bank, di mana guru bertindak sebagai penabung yang menampung informasi, sementara murid dijejali informasi untuk disimpan. Freire menyusun dapat antologisme pendidikan gaya Bank itu sebagai berikut. Yang satu, guru mengajar, murid belajar. Yang kedua, guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, guru memikir, murid dipikirkan. Yang keempat, guru bicara, murid mendengarkan. Selanjutnya, guru mengatur, murid diatur. Guru memilih dan memaksakan pilihan, murid menuruti. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya. Guru memilih apa yang ada diajarkan, apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri. Yang 9, guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalisme
dan mempertahankannya dengan kebebasan murid-murid. Yang terakhir yaitu 10, guru adalah subjek proses belajar, murid objeknya. Karena itu, pendidikan gaya bank menguntungkan kaum penindas dalam melestarikan penindasan terhadap sesamanya manusia. Pendidikan gaya bank itu ditolak dengan tegas oleh Paul Freire. Sistem pendidikan alternatif yang ditawarkan Paul Freire sebagai pengganti gaya bank adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Pendidikan yang membebaskan, 2. Pendidikan kaum tertindas, 3. Pendidikan konsistensi, yang 4. Pendidikan dialogis, yang terakhir yaitu pendidikan terhadap masalah. Sekian, terima kasih materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ade untuk penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai konsep pendidikan menurut Ivan Illich. Ivan Illich lahir di Wina. Ayahnya Ivan Peter adalah seorang insinyur sipil. Illich adalah seorang mahasiswa di Pierstein Gymnasium di Wina dari tahun 1936 sampai 1941. Ivan Illich salah seorang pemikir revolusioner yang mengusik para pemerintah pendidik untuk mengkritisi eksistensi lembaga pendidikan. Lebih lanjut lagi, dia juga menggulirkan usulan untuk melakukan reformasi persekolahan. Di satu sisi lahirnya pemikiran yang mengkritisi lembaga-lembaga pendidikan pada dasarnya bersifat positif. Tapi di sisi lain, ide ini juga tidak bisa diterima begitu saja. Ivan Illich salah satu sejumlah orang yang memprihatinkan sistem pendidikan. Illich yakin bahwa pengunggulan kemapanan sekolah harus dilakukan dan bahwa pengakhiran hayalan ini harus memberi harapan. Illich juga percaya bahwa berakhirnya era persekolahan bisa saja memunculkan zaman sekolah global yang tidak bisa dibedakan dari rumah gila global atau penjara global, kecuali bahwa nama-namanya berlainan. Di sana pendidikan, koreksi, dan penyesuaian menjadi sinonim. Ini merupakan sekelumit gambaran keresahan pemikiran-pemikiran modern seperti Ivan Illich terhadap dunia pendidikan formal seperti sekolah, sehingga kritikannya terhadap sekolah dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul The Schooling Society yang diterbitkan pada tahun 1970. Baik, kesimpulan dari konsep-konsep pendidikan menurut beberapa tokoh baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Yang pertama, untuk mencapai kemerdekaan bangsa, Ki Hajar Dewantara berusaha memajukan pendidikan bagi rakyat. Yang kedua, secara umum terkait pandangan Trikara terhadap filsafat pendidikan adalah bagaimana momen mendidik itu dipakai sebagai media memanusiakan manusia. Yang ketiga, menurut Freire, pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi yang pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan diri. Yang keempat, Ivan Illich satu dari sejumlah orang yang memprihatinkan sistem pendidikan. Baik, demikian penjelasan mengenai konsep pendidikan menurut beberapa tokoh pendidikan Indonesia dan luar negeri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.